Klik like, subscribe dan tanda loncengnya. Ada apa di balik 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Bulan Zulhijjah merupakan salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini cerita dan makna di balik 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hari Raya Idul Adha, di hari itu, umat Islam akan menunaikan sholat Idul Adha dan banyak di antaranya yang menyembelih hewan kurban. Idul Adha mengingatkan umat Islam akan kisah Nabi Ibrahim, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji iman dan takwanya melalui perintah menyembelih putranya, Ismail. Atas pengorbanan dan kepatuhan Ibrahim dan Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Ismail yang tengah disembelih Ibrahim dengan seekor domba sebagai hewan kurban. Pada bulan Zulhijjah, umat Islam juga dianjurkan untuk berpuasa di 9 hari pertama. Amalan puasa sunnah tersebut memiliki keistimewaan. Mengutip situs resmi Nahdlatul Ulama, Ibnu Abbas pernah menerangkan bahwa 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari-hari penuh makna. Sebab, pernah terjadi berbagai peristiwa besar yang di hari-hari itu. Cerita dan makna di balik 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 1. Hari pertama bulan Zulhijjah. Hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari pertama diampuninya kesalahan Nabi Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan yang dimaksud yakni memakan buah khuldi di surga. 2. Hari kedua bulan Zulhijjah. Hari kedua bulan Zulhijjah adalah hari di mana Nabi Yunus alaihissalam dipersilakan keluar dari perut ikan Nun setelah beberapa hari berada di dalam sana. Nabi Yunus alaihissalam yang pada saat itu terjebak di perut ikan sangat besar, terus bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa beribadah di hari kedua bulan Zulhijjah, baginya pahala yang menyerupai ibadah 1 tahun tanpa ada maksiat. 3. Hari ketiga bulan Zulhijjah. Hari ketiga bulan Zulhijjah adalah hari dikabulkannya doa Nabi Zakaria alaihissalam hingga kemudian dianugerahi seorang anak bernama Yahya. 4. Hari keempat bulan Zulhijjah. Hari keempat bulan Zulhijjah adalah hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. 5. Hari kelima bulan Zulhijjah. Hari kelima bulan Zulhijjah adalah hari kelahiran Nabi Musa alaihissalam. 6. Hari keenam bulan Zulhijjah. Hari keenam bulan Zulhijjah adalah hari-hari kemenangan para nabi dalam memperjuangkan ajaran tauhid. 7. Hari ketujuh bulan Zulhijjah. Hari ketujuh bulan Zulhijjah adalah hari ditutupnya pintu neraka jahanam. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa berpuasa di hari ketujuh bulan Zulhijjah akan ditutup 30 kesulitan dalam hidupnya dan dibuka 30 pintu kemudahan baginya. 8. Hari ke-8 bulan Zulhijjah. Hari ke-8 bulan Zulhijjah disebut juga dengan hari Tarwiyah. Pada hari ini, umat Islam yang tak pergi haji melaksanakan puasa Tarwiyah. Sedangkan bagi jemaah haji, Imam An-Nawawi dalam kitab Idah menyebutkan, kesunahan atau anjurannya untuk singgah di Mina pada 8 Zulhijjah atau hari Tarwiyah, dan melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya, serta bermalam dan sholat subuh di Mina. 9. Hari ke-9 bulan Zulhijjah. Hari ke-9 bulan Zulhijjah disebut dengan hari Arafah. Keutamaan puasa Arafah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Qatadah di mana Rasulullah bersabda, yang artinya, puasa hari Arafah dapat menghapuskan dosa 2 tahun yang telah lepas dan akan datang, dan puasa Asyura tanggal 10 Muharram menghapuskan dosa setahun yang lepas. Hadis riwayat Muslim. 10. Hari ke-10 bulan Zulhijjah. Hari ke-10 bulan Zulhijjah disebut dengan Yaumun Nahar atau hari penyembelihan kurban. Pada hari ini, umat Islam diharamkan untuk berpuasa. Hari Raya Idul Adha juga disebut Lebaran Haji. Ini menjadi ajang bagi umat Islam untuk bersilaturahmi kepada sanak saudara, seperti tradisi Toron yang dilaksanakan masyarakat Madura. Selain itu, Hari Raya Idul Adha juga menjadi pertanda berakhirnya pelaksanaan ibadah haji di Makkah, Arab Saudi. Sementara di hari Tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah umat Islam dilarang berpuasa dan dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Hari Tasyrik merupakan hari makan dan minum, di mana umat Islam diperkenankan untuk mengonsumsi daging kurban. Hari Tasyrik juga merupakan hari zikir, di mana umat Islam dianjurkan untuk melantunkan takbir muqayyad minimal selepas sholat wajib 5 waktu. Penyembelihan hewan kurban dan takbir merupakan bentuk syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut dirayakan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.